Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta pelatihan menciptakan pembelajaran berbasis Student Centered Learning atau SCL. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di kesempatan hari kedua pelatihan ini masih bersama dengan saya Retno Wulan. Di hari kedua ini kita akan belajar bersama tentang apa itu ciri-ciri dari SCL atau Student Centered Learning. Kemudian model-model pembelajaran apa saja sih yang bisa kita terapkan untuk yang sesuai dengan SCL seperti itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri dari SCL. Jadi di sini menurut Siswono dan Carson tahun 2008, model pembelajaran SCL atau Student Centered Learning memiliki beberapa ciri-ciri yang merupakan gambaran dari karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik dari SCL. Nah, untuk ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajar berperan sebagai penunjang. Jadi di sini hanya menunjang, bukan merupakan sumber utama. Dalam hal ini, bertugas sebagai perantara pembelajaran yang membantu mengarahkan siswa. Jadi semacam instruktur ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa yang mencari jalan sendiri, mencari metode, mencari bahan ajar sendiri, atau kita boleh menyiapkan clue-cluenya seperti itu. Dan apabila perlu, ikut dalam membantu siswa dalam mengembangkan materi yang ada. Jadi kita tidak serta-merta lepas tangan total ya Bapak Ibu, namun siswa tetap perlu kita bimbing seperti itu. Ciri-ciri yang kedua, pengajar berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan yang membangun bagi siswanya. Jadi karena SCL ini kan menuntut adanya interaksi ya Bapak Ibu antara baik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, adanya diskusi, adanya komunikasi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada ide-ide baru yang muncul. Nah, kita sebagai pengajar hendaknya bisa membuka pikirannya atau open-minded terhadap hal-hal baru, baik itu masukan meskipun dari siswa kita. Jadi kita menganggap siswa kita itu ikut berkontribusi di dalam membangun suatu proses belajar mengajar. Yang ketiga, pengajar menggunakan cara penyampaian materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Jadi siswa itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda seperti itu. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seorang pengajar menggunakan cara pengajaran yang berbeda untuk setiap kelasnya. Ini kemungkinan yang mungkin saja akan terjadi ya Bapak Ibu ya. Karena dari jangankan di kelas yang berbeda, di kelas yang sama pun kemampuan siswa berbeda, karakternya berbeda, bakat minatnya berbeda, cara belajarnya berbeda. Jadi kemungkinan untuk adanya cara evaluasi pembelajaran yang bermacam-macam itu sangat mungkin terjadi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu siswa memantau pembelajarannya sendiri. Jadi siswa sendirilah yang memperkirakan apakah sudah paham atau belum, sehingga mampu untuk merumuskan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, ini mungkin tidak bisa langsung terjadi ya Bapak Ibu dalam uji coba SCL yang pertama. Jadi perlu pembiasaan ya. Jadi kita perlu untuk melakukan pendekatan SCL ini secara bertahap supaya siswa itu terbiasa dan semakin paham tentang karakter dirinya sendiri itu seperti apa. Bagaimana cara yang paling optimal atau paling baik untuk mencapai tujuan belajar sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Ciri berikutnya, siswa termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya sendiri ya. Karena sasarannya itu muncul dari motivasi diri sendiri, maka siswa itu akan lebih terpacu ya untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan dia sendiri seperti itu.
Selanjutnya, siswa memilih anggota kelompoknya sendiri dan menemukan bagaimana cara bekerja dalam kelompok tersebut. Jadi SCL juga menyarankan siswa untuk bisa saat berkelompok itu bisa menentukan kelompoknya itu sendiri dan menemukan bagaimana cara bekerja dalam kelompok tersebut yang paling sesuai, karena kan dalam satu kelompok itu kan juga bermacam-macam ya karakter siswanya. Jadi siswa itu bisa menentukan sendiri bagaimana sih cara yang paling tepat, yang paling optimal untuk memunculkan hal terbaik dari kelompoknya, seperti itu. Berikutnya, materi pembelajaran bersifat sebagai arahan ya, bukan patokan pembelajaran. Sehingga pengajar dan siswa tidak hanya terpaku pada materi yang ada, namun kreatif untuk mengembangkannya secara berkelanjutan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya fakta-fakta baru yang mungkin ada terjadi di lapangan selama proses belajar yang tidak ada di buku teks, seperti itu. Pembelajaran adalah proses pencarian ilmu pengetahuan secara aktif atau proses perumusan ilmu, bukan proses penangkapan ilmu semata. Ya, jadi dalam kelas itu kita tidak hanya mempelajari konsep-konsep yang sudah ada di buku, melainkan kita juga ikut terjun dalam menemukan ilmu tersebut, apakah betul sesuai dengan teori atau tidak, seperti itu. Siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui proses pembelajaran pribadi yang dilaluinya. Jadi karena dia kan belajar tidak hanya belajar secara ilmu pengetahuannya bertambah, namun juga pribadinya ikut berkembang, karena selama pembelajaran tersebut dia berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya dan lebih mendalami karakter teman-temannya, dan juga bisa memilah-milah bagaimana cara berinteraksi yang lebih efektif dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga secara tidak disadari pribadinya juga ikut belajar atau berkembang, seperti itu. Berikutnya, kita akan membahas tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan SCL. Jadi, menurut Dikti tahun 2014, model-model pembelajaran yang menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning antara lain sebagai berikut. Yang pertama, SGD atau Small Group Discussion. Apa itu? Jadi, diskusi kelompok kecil ya. Ini merupakan metode diskusi, merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok siswa dan kelompok siswa. Jadi antar kelompok siswa atau kelompok siswa dan pengajar untuk menganalisis, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Jadi membahas suatu topik kemudian diflorkan di kelompok yang lebih besar, seperti itu. Misalnya di materi-materi yang ada banyak subbabnya, kita bisa membaginya ke dalam kelompok-kelompok untuk didiskusikan, baru kemudian dari masing-masing kelompok tersebut menunjuk perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Lalu untuk yang kedua ada role play dan simulasi. Jadi metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih siswa tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian, atau sistem yang sebenarnya. Jadi role play atau simulasi ini mirip seperti bermain peran atau acting ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa bisa kita bisa menugaskan siswa untuk membuat suatu role play atau simulasi atau drama ya terkait dengan proses tertentu, kejadian tertentu atau sistem tertentu yang hendak kita ajarkan ya. Misalnya ada materi tentang sistem pencernaan atau misalnya proses pernafasan, jadi perjalanan udara ya, mulai dari masuk ke hidung sampai ke paru-paru, sampai diangkut oleh darah dan sampai ke setiap sel tubuh, itu bisa juga diperagakan melalui role play atau simulasi ini.
Selanjutnya, belajar discovery ya atau belajar penemuan. Jadi metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada siswa dengan tujuan supaya siswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar ya. Jadi misalnya nih kalau dalam biologi ada dalam pembelajaran bab lantai ya ada konsep tentang monokotil dan dikotil ya, atau misalnya tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga seperti itu, atau mungkin yang paling awal tentang ciri-ciri tumbuhan. Kita tidak perlu untuk memberikan langsung ciri-ciri tumbuhan itu A, B, C, D, tidak perlu ya Bapak Ibu. Kita cukup meminta siswa untuk misalnya keluar kelas untuk mencari tumbuhan, kemudian bersama-sama di dalam kelas kita mengidentifikasi ciri-ciri yang tampak dari tumbuhan yang sudah dia ambil seperti itu. Jadi dia belajar dengan menemukan sendiri seperti itu. Selanjutnya, self-direct learning. Jadi metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan ya. Kita tidak harus memberikan materi yang sudah ada di buku paket misalnya dengan diajarkan secara lisan semua. Tapi kita cukup bisa meminta siswa untuk merangkum ya, misalnya merangkum atau membaca halaman sekian sampai sekian, atau tidak harus buku teks ya Bapak Ibu, bisa juga membaca koran atau mungkin membaca berita seperti itu ya. Dan siswa diminta untuk bisa membuat ringkasan sendiri dari bahan tersebut. Berikutnya ada cooperative learning ya atau belajar kelompok ya. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Jadi inquiry itu semacam menemukan beberapa hal lalu kemudian ditarik benang merahnya itu seperti apa. Jadi tidak langsung memberikan benang merah seperti itu. Kemudian berikutnya ada contextual learning. Pembelajaran kontekstual yaitu membawa persoalan nyata ke dalam kelas ya. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, dan negosiasi ya. Jadi di sini ada jejak pendapat ya antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain. Kita bisa menyajikan suatu fakta tentang masalah di lingkungan sekitar, misalnya masalah tentang sampah, masalah tentang air bersih, tentang kebisingan seperti itu ya, atau mungkin tentang pencemaran ya, misal pencemaran limbah di daerah yang dekat dengan kehidupan siswa seperti itu, atau mungkin yang paling dekat bisa dengan tentang masalah air bersih di rumah ya Bapak Ibu ya, jarak antara tempat pembuangan dengan sumber air bersih seperti itu. Jadi intinya kita membawa permasalahan atau fakta yang ada di dunia nyata yang dekat dengan kehidupan siswa atau daily life modeling ya, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar pun akan muncul ya karena itu dekat dengan kehidupannya, jadi terasa seperti nyata seperti itu. Dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya ada problem based learning. Jadi ini mirip seperti contextual learning ya Bapak Ibu ya, membawa masalah nyata dan siswa diharapkan bisa memecahkan permasalahan tersebut. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah yang otentik atau masalah asli dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa diarahkan untuk memikirkan jalan apa yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya dengan adanya sampah plastik di sekolah,
Maka bagaimana cara atau kiat-kiat yang bisa siswa jalani untuk mengurangi sampah tersebut atau mendaur sampah tersebut. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, jadi ada jejak pendapat ya, demokratis ya, jadi semua bebas bisa bersuara, suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Selanjutnya ada 2 lagi ya Bapak Ibu, yaitu collaborative learning. Metode ini memungkinkan siswa untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Jadi dengan adanya diskusi kelompok atau saling berkolaborasi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada solusi dari berbagai sudut pandang, seperti itu. Jadi membuat siswa terbiasa untuk berbeda pendapat dan saling menemukan solusi terbaik, seperti itu. Kemudian ada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek ya. Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas proyek yang harus diselesaikan oleh siswa dengan mencari sumber pustaka sendiri. Jadi mencari cara sendiri seperti itu. Untuk penjabarannya sebagai berikut, ini ada beberapa model yang coba saya jabarkan ya. Yang pertama tentang small group discussion ya. Jadi small group discussion itu merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok kecil antara 4-6 orang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai dengan cara setiap satu kelompok mendapat satu permasalahan tentang suatu materi bahasan untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Sintaknya demikian Bapak Ibu. Yang pertama, guru dipersilakan bisa membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-6 orang. Kemudian guru memberikan bacaan atau permasalahan kepada setiap kelompok ya. Siswa berdiskusi dan mencatat poin-poin penting yang perlu dicatat di kelompoknya. Kemudian guru meminta siswa menunjuk juru bicara ya sebagai perwakilan tiap kelompok. Kemudian guru meminta kelompok lain berkomentar dan memberi tanggapan serta mengajukan pertanyaan. Pada akhirnya, guru memberikan rangkuman dan penguatan materi seperti itu. Ini bisa kita terapkan pada pokok-pokok materi yang banyak sub-sub babnya ya. Misalnya kalau di biologi ada bab lantai itu atau dunia tumbuhan, itu ada beberapa jenis tumbuhan. Misalnya ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan berbiji. Nanti kita bisa membagi kelompok itu misalnya 4-6 orang. Ada yang 2 kelompok membahas misalnya tumbuhan lumut, 2 kelompok membahas tumbuhan biji, 2 kelompok membahas tumbuhan paku, seperti itu. Baru kemudian masing-masing kelompok menyampaikan hasil dari diskusinya. Nah, karena ada masing-masing 2 kelompok dengan topik yang sama, maka akan meningkatkan kemungkinan adanya variasi dalam penyampaian atau ada perbandingan antara kelompok lumut A dengan kelompok lumut B seperti itu. Dan kemudian pada endingnya guru memberikan rangkuman dan penguatan materi. Jadi memberikan headline mana-mana hal yang penting seperti itu. Berikutnya yaitu tentang role play dan simulasi. Jadi role play adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu ya, siswa seperti bermain peran dan melakukan sendiri sesuai dengan peran yang telah ditentukan ya. Penentuannya ini bebas ya Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu yang menentukan, bisa juga kita membagi menjadi beberapa kelompok, lalu pembagian tugasnya diserahkan kepada kelompok-kelompok tersebut, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh ya, misalnya bermain peran tokoh antagonis, protagonis dan sebagainya, alur atau jalannya suatu hal
atau sistem tertentu. Jadi misalnya pada sistem pencernaan atau sistem pernafasan, perjalanan makanan itu seperti apa, perjalanan proses bernafas seperti apa, perjalanan peredaran darah itu seperti apa, seperti itu ya. Sistem tertentu melalui tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik dan simbol-simbol ya. Jadi bisa dalam bentuk tingkah laku, ungkapan, bisa juga diperjelas dengan simbol-simbol ya. Misalnya saat memperagakan proses pencernaan makanan, sintesis protein, dan proses penyerbukan seperti itu. Misalnya pada saat sintesis protein itu kan ada beberapa hal yang berperan ya. Ada DNA misalnya, ada RNA-M, kemudian misalnya ada kodon, lalu ada enzim-enzimnya, kemudian ada lokasinya di mana, lalu ada ribosom seperti itu ya, dan ada asam amino tentunya. Jadi nanti ada siswa yang berperan sebagai proteinnya, berperan sebagai asam amino tadi ya, atau berperan sebagai DNA, dan berperan sebagai RNA dan sebagainya. Itu akan seru sekali. Kalau biasanya role play, Bapak Ibu guru yang menyiapkan naskahnya, kemudian menyiapkan langkah-langkah kegiatannya, maka kita bisa menyerahkan persoalan tersebut kepada siswa ya. Jadi kita bagi di kelompoknya, nanti siswalah yang mencari tahapan-tahapannya, lalu mereka lah yang menentukan bagaimana proses tahapan dari sintesis protein tersebut misalnya. Berikutnya PJBL atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Jadi biasanya kalau PJBL itu ada produknya. Artinya peserta didik diberi kesempatan menentukan aktivitas belajarnya sendiri sampai diperoleh hasil berupa produk. Untuk sintaksnya atau langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar ya, menentukan. Kemudian menyusun desain perencanaan proyek, lalu membuat jadwal aktivitasnya apa, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik, menguji hasil kinerja peserta didik, dan mengevaluasi pengalaman. Misalnya pada topik berikut ya. Jadi topik yang pertama, penerapan bioteknologi sederhana, pembuatan produk tape atau tempe seperti itu ya. Lalu komponen pembuat tumbuhan jagung tumbuh sehat dengan produk pupuk. Nah, kalau topiknya seperti ini, pertanyaan mendasar itu komponen apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan jagung agar sehat, misalnya seperti itu ya. Lalu menyusun desain perencanaan proyek ya. Misalnya proyek tersebut nanti akan menggunakan alat bahan apa saja. Ya, kemudian menggunakan variabel apa saja seperti itu. Kemudian membuat jadwal aktivitas ya. Jadwalnya durasinya ingin berapa lama dan akan dicek setiap periode berapa kali, berapa lama seperti itu ya. Kemudian melakukan monitor pada perkembangan kinerja. Jadi di periode tertentu itu tidak dilepas secara total ya Bapak Ibu, kita tetap akan memonitor sudah sejauh mana tahapan proyek kalian seperti itu ya. Lalu menguji hasil kinerja. Jadi hasil akhirnya itu bisa meminta siswa untuk dibawa ke sekolah dan diperagakan seperti itu. Lalu di akhirnya kita mengevaluasi pengalaman. Nah, misalnya kalau pada persoalan ini komponen pembuat tumbuhan jagung tumbuh sehat dengan produk pupuk, ini nanti diharapkan produk akhirnya bisa menghasilkan produk pupuk yang sesuai dengan untuk membuat tumbuhan jagung yang sehat ya. Misalnya nanti komponen-komponennya, kalau jagung itu diberi magnesium, atau misalnya diberi magnesium, diberi natrium, diberi fosfor, atau diberi 3 variabel, itu hasilnya seperti apa. Nah, pada akhirnya nanti akan didapatkan dosis dari pupuk yang tepat seperti itu untuk membuat tumbuhan jagung bisa tumbuh sehat. Selanjutnya yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya.
adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik itu mendapat pengetahuan yang penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama, orientasi atau pengenalan peserta didik kepada masalah tertentu. Kemudian mengorganisasikan atau mengatur peserta didik. Lalu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Misalnya untuk masalahnya dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Nah, jadi masalahnya ini ya, orientasi terhadap masalah itu kita bisa menampilkan gambar atau video di mana di suatu pemukiman yang padat penduduk itu ada sampah-sampah yang bertumpuk di sekitarnya seperti itu. Lalu kita bisa mengorganisasikan peserta didik, mengaturnya dalam kelompok-kelompok seperti itu, lalu membimbing adanya penyelidikan secara individu dan kelompok. Jadi bisa secara individu, bisa juga secara kelompok ya. Misalnya secara kelompok, ada kelompok yang misalnya apa saja yang bisa kita teliti dari yang bisa kita selidiki dari peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Misalnya, kita bisa menganalisis data jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jadi ada kelompok yang mencari tahu data perubahan penduduk dari tahun ke tahun di lokasi tersebut ya. Kemudian mendata juga tentang kebiasaan membuang sampah seperti itu ya. Apakah ada yang membuang sampahnya itu sembarangan, ada yang dibakar, atau ada yang sudah membuangnya pada tempat khusus seperti itu, atau menggunakan jasa layanan pembuangan sampah seperti itu ya. Jadi nanti akan didapatkan data berapa persen penduduk yang membuang sampah sembarangan, berapa persen penduduk yang membakar sampahnya misalnya, dan berapa persen penduduk yang menggunakan jasa layanan pembuangan sampah. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk materi pelatihan hari kedua, yaitu tentang ciri-ciri dari student centered learning dan kemudian model-model pembelajaran apa saja sih yang sesuai untuk merealisasikan SCL ini. Demikian untuk materi pelatihan hari kedua. Di pelatihan hari ketiga kita akan belajar bagaimana cara untuk tetap menjalankan SCL meskipun pembelajaran dilakukan secara online seperti itu. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.